Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himata Bismart akan menjelaskan soal referensi UTS mata kuliah akuntansi biaya 1 untuk semester 3 sebagai berikut. Langsung aja untuk soal yang A. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari PT Semoga Mudah Dikerjakan yang memproduksi lampu antik melalui 3 departemen untuk bulan September 2024. Yang pertama ada pemakaian bahan baku untuk pesanan. Ada pesanan A1 dan 2 melalui 2 departemen. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan A1 dan A2 melalui 3 departemen. Yang ketiga, perusahaan ini membebankan BOP atas dasar tarif yang dihitung pada awal bulan September 2024 sebagai berikut. Departemen 1 dan 2 pembebanan BOP kepada produk berdasarkan jam mesin dengan tarif BOP Departemen 1 sebesar 100 per jam mesin dan Departemen 2 sebesar 400 per jam mesin. Sedangkan Departemen 3 dasar pembebanannya berdasarkan BTKL dengan tarif 500%. Yang keempat ada data realisasi yang terjadi untuk Departemen 1, 2, dan 3 dan ada pemakaian jam mesin untuk pesanan A1 dan A2. Yang kelima ada biaya-biaya yang terjadi. Komponen biaya untuk Departemen 1, 2, dan 3. Dan yang keenam, pesanan A1 telah selesai dan telah diserahkan ke pemesannya. Pesanan A2 telah selesai di Departemen 2 dan telah dikirimkan ke Departemen 3 tetapi belum dikerjakan. Berdasarkan data-data di atas, yang pertama, hitunglah harga pokok produk selesai dan yang masih dalam proses. Yang kedua, selisih POP masing-masing departemen. Caranya kita menghitung departemen 1 dulu. Kita masukin BBB, BTKL, dan BOP. Untuk pesanan A1, BBB sebesar 2 juta dan A2 sebesar 10 juta. Hasilnya 12 juta. Dan untuk BTKL, pesanan A1 sebesar 2 juta dan A2 sebesar 8 juta. Hasilnya 10 juta. Selanjutnya untuk menghitung BOP, rumusnya KS kali T. Untuk pesanan A1, 10.000 jam dikali 100 sama dengan 1 juta. Dan untuk pesanan A2 itu 30.000 jam dikali 100 hasilnya 3 juta. Dimasukin ke sini, jadi jumlahnya itu 4 juta. Selanjutnya kita menghitung HP Departemen 1 ke Departemen 2. Untuk pesanan A1 sebesar 5 juta, A2 sebesar 21 juta, dan jumlahnya 26 juta. Selanjutnya kita ke Departemen 2. Yang pertama kita turunin dulu HP Departemen 1 ke Departemen 2. Selanjutnya kita masukin BBB, BTKL, dan BOP. Untuk BBB pesanan A1 itu kan kosong, jadi nggak usah diisi. Lanjut ke pesanan A2 itu sebesar 2.500.000, jadi hasilnya 2.500.000. Dan BTKL untuk pesanan A1 sebesar 500.000 dan pesanan A2 sebesar 1 juta. Hasilnya itu 1.500.000. Dan untuk perhitungan BOP-nya, itu untuk pesanan A1 sebesar 5.000 jam dikali 400, hasilnya 2 juta. Dan untuk pesanan A2 sebesar 20.000 jam dikali 400, hasilnya 8 juta. Jadi hasil BOP-nya itu 10 juta. Selanjutnya kita menghitung HP Departemen 2 ke Departemen 3. Untuk pesanan A1 jumlahnya itu 7.500.000, A2 sebesar 32.500.000, dan jumlahnya itu 40 juta. Selanjutnya kita ke Departemen 3. Kita masukin dulu HP Departemen 2 ke Departemen 3. Sebesar 7.500.000 untuk pesanan A1 dan A2 sebesar 32.500.000.
Selanjutnya kita masukin BTKL untuk pesanan A1 sebesar 250.000. Dan untuk pesanan A2 kosong karena pesanan A2 telah selesai di Departemen 2 dan telah dikirimkan ke Departemen 3 tetapi belum dikerjakan. Nah, untuk perhitungan BOP-nya itu kan berdasarkan BTKL. Jadi, karena di sini BTKL-nya itu sebesar 250.000, jadi kita kali dengan 500%. Hasilnya 1.250.000. Jadi, untuk harga pokok pesanan A1 sebesar 9 juta. Untuk pesanan A1 itu termasuk ke produk selesai dan A2 itu produk dalam proses. Selanjutnya kita menghitung BOPS. Yang kita hitung itu komponen biayanya cuma bahan penolong, teknisi, pemeliharaan mesin, asuransi mesin, dan penyusutan mesin. Departemen 1 sebesar 2.700.000, Departemen 2 sebesar 7.150.000, dan Departemen 3 sebesar 1 juta. Selanjutnya kita menghitung selisih BOP untuk Departemen 1, 2, dan 3. Yang pertama kita masukin dulu BOPB Departemen 1 sebesar 4 juta, Departemen 2 sebesar 10 juta, dan Departemen 3 sebesar 1.250.000. Sampingnya kita tulis BOPS. Untuk Departemen 1 sebesar 2.700.000, Departemen 2 sebesar 7.150.000, dan Departemen 3 sebesar 1 juta. Nah, untuk selisihnya di Departemen 1 itu 1.300.000 itu laba, Departemen 2 sebesar 2.850.000 itu laba, dan Departemen 3 sebesar 250.000 itu laba. Soal B, berikut adalah data-data dan informasi yang diperoleh dari PT WOW Gampang Banget yang mengolah pesanan melalui 3 departemen, yaitu Departemen A, B, dan C. Perusahaan menerima 4 pesanan, yaitu pesanan A1, B2, C1, dan D2. Nomor 1. Dalam membebankan BOP kepada produk kebijakan perusahaan sebagai berikut. A. Untuk Departemen A, perusahaan menganggarkan BOP sebesar 2.500.000 dengan kapasitas pembebanan sebesar 5.000 jam kerja langsung. B. Departemen B, pembebanan BOP berdasarkan BTKL dengan tarif 80%. C. Departemen C, pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku dengan tarif 65%. Nomor 2. Ada penggunaan bahan baku pesanan A1, B2, C1, dan D2 di Departemen A dan C. Nomor 3. BTKL yang dibayarkan. Ada pesanan A1, B2, C1, dan D2 melalui 3 departemen, yaitu Departemen A, B, dan C. Nomor 4. Jam kerja langsung sesungguhnya Departemen 1 sebanyak 4.500 jam dengan rincian pesanan A1 750 jam, pesanan B2 1.500 jam, pesanan C1 800 jam, dan pesanan D2 1.450 jam. BOPS sesungguhnya Departemen A 2.210.000, Departemen B 845.750, dan Departemen C 750.000. Nomor 6. Pesanan yang telah selesai adalah pesanan A1 dan B2. Pesanan D2 telah dipindah ke Departemen C tetapi belum dikerjakan, dan pesanan C1 belum selesai dikerjakan di Departemen B. Nomor 7. Dari data di atas, hitunglah tarif BOP Departemen A, harga pokok per pesanan di tiap departemen, dan selisih BOP yang terjadi di tiap departemen. Pertama, kita mengerjakan di Departemen A dulu.
Di Departemen A diketahui biaya bahan baku untuk pesanan A1 sebesar 1.300.000, pesanan B2 1.250.000, pesanan C1 1.850.000, pesanan D2 1.450.000. Jumlah biaya bahan baku yang digunakan adalah 5.850.000. Untuk BTKL, pesanan A1 400.000, pesanan B2 400.000, pesanan C1 450.000, dan pesanan D2 400.000, sehingga jumlah BTKL 1.650.000. Untuk BOP di Departemen A, tarif BOP-nya kan belum diketahui, jadi kita mencari tarif BOP dengan rumus ini. T sama dengan B per K. B-nya 2.500.000, K-nya 5.000 jam. Jadi total 2.500.000 dibagi 5.000 jam, hasilnya 500 per jam. Untuk pesanan A1 ada 750 jam. 750 jam dikali dengan tarif per jamnya Rp500. Jadi untuk pesanan A1 BOP-nya 375.000. Untuk pesanan B2, tarif BOP-nya 750.000. Pesanan C1 400.000, pesanan D2 725.000, sehingga jumlah BOP-nya ada 2.250.000. Kemudian, harga pokok Departemen A ke Departemen B untuk pesanan A1 ini diketahui dari total BBB, BTKL, dan BOP untuk pesanan A1. Jumlahnya ada 2.075.000. Pesanan B2 2.400.000, pesanan C1 2.700.000, pesanan D2 2.575.000, sehingga jumlah total dari harga pokok Departemen A ke Departemen B ada 9.750.000. Kemudian lanjut ke Departemen B. Di Departemen B yang dimasukkan dulu itu harga pokok dari Departemen A ke Departemen B. Untuk pesanan A1 ada 2.075.000, pesanan B2 2.400.000, pesanan C1 2.700.000, dan pesanan D2 2.575.000. Jumlah untuk harga pokok Departemen A ke Departemen B ada 9.750.000. Karena di Departemen B biaya bahan bakunya kosong, jadinya di sini kosong ya teman-teman. Kemudian untuk BTKL-nya, BTKL untuk Departemen B untuk pesanan A1 sebesar 350.000, pesanan B2 300.000, pesanan C1 200.000, dan pesanan D2 200.000, sehingga jumlah total dari BTKL ada 1.050.000. Untuk BOP, perhitungan BOP-nya diambil 80% dari tarif BTKL. Jadi, untuk pesanan A1, tarif BTKL-nya 350.000 dikali 80% sama dengan 250.000. Untuk BOP pesanan A1 ada 280.000, pesanan B2 240.000, pesanan C1 160.000, dan pesanan D2 160.000. Jumlah total dari BOP di Departemen B ada 840.000. Kemudian untuk harga pokok Departemen B ke C untuk pesanan A1 jumlahnya ada 2.705.000. Pesanan B2 2.940.000, pesanan C1 3.060.000, pesanan D2 2.935.000, sehingga jumlah total dari harga pokok Departemen B ke Departemen C ada 11.640.000. Kemudian Departemen C. Di Departemen C ada dua jenis produk, yaitu produk selesai dan produk dalam proses. Yang produk selesai ada dua pesanan, yaitu pesanan A1 dan pesanan B2. Sedangkan produk dalam proses ada satu pesanan, yaitu pesanan D2.
Yang pertama catat itu harga pokok Departemen B ke C. Untuk pesanan A1 2.705.000. Pesanan B2 2.940.000. Selanjutnya jumlah harga pokok Departemen B ke C untuk produk selesai ada 5.645.000. Produk dalam proses pesanan D2, harga pokok Departemen B ke C-nya 2.935.000. Biaya bahan baku untuk pesanan A1 625.000, pesanan B2 600.000, sehingga jumlah biaya bahan baku yang digunakan untuk pesanan A1 dan B2 ada 1.225.000. Untuk pesanan D2-nya, bahan bakunya kosong. BTKL pesanan A1 ada 450.000, pesanan B2 350.000, jumlah BTKL 800.000. Untuk pesanan D2, BTKL-nya kosong. BOP untuk pesanan A1 perhitungannya diambil 65% dari biaya bahan baku. Jadi untuk pesanan A1 BOP-nya ada Rp406.250. Kemudian untuk pesanan B2 ada 390.000. Jumlah BOP untuk Departemen C Rp796.250. Harga pokok untuk pesanan A1 ada Rp4.186.250. Pesanan B2 Rp4.280.000. Jadi, jumlah untuk harga pokok pesanan A1 dan B2 ada Rp8.466.250. Untuk pesanan D2, harga pokoknya Rp2.935.000. Selisih BOP tiap departemen. Departemen A, BOP B-nya Rp2.250.000. BOPS Rp2.210.000. Selisihnya Rp40.000, ini sebagai laba. Departemen B, BOP B Rp840.000. BOPS Rp845.750. Jadi selisihnya Rp5.750. Ini sebagai rugi. Untuk Departemen C, BOP B-nya Rp796.250. BOPS Rp750.000. Selisihnya Rp46.250. Ini sebagai laba. Jika BOP B lebih besar daripada BOPS, maka selisihnya menjadi laba. Sedangkan jika BOP B-nya lebih kecil dibanding dengan BOPS, maka selisihnya menjadi rugi.